Oke, selamat jumpa lagi bersama Bapak untuk OSST Guru Produktif untuk materi atau teori khusus untuk kompetensi kalian khusus konstruksi properti dalam mata pelajaran estimasi biaya BKP ya, dan terlebih khusus lagi untuk kelas 11 dan kelas 12. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Tentunya puji Tuhannya kita sering bertemu kembali di dalam video pembelajaran lewat daring ini. Bersyukur kepada Tuhan, saya yakin percaya kita boleh diberikan kekuatan dan kesehatan selalu, dan lebih khusus nanti pada saat kalian sudah melihat, mengamati atau menonton video ini sampai selesai kiranya. Lebih khusus juga untuk tugas nanti, saya harap kalian nonton sampai selesai videonya agar kalian mengerti, paham, dan dapat mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Nah, ini video kelima untuk materi estimasi biaya BKP dan juga tugas kelima untuk estimasi biaya BKP. Kita masuk di dalam materi. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai dengan dua model pelelangan ya. Bapak review kembali untuk kalian, yaitu pelelangan umum serta pelelangan undangan. Nah, di mana pelelangan umum ini bisa ditawarkan lewat oleh panitia, lewat iklan atau siaran lainnya ya, dalam media sosial juga untuk zaman sekarang ini ya, untuk zaman milenial lebih keren lagi tentunya, bisa melalui aplikasi-aplikasi media sosial. Dan ada lelang undangannya atau tender undangan, di mana di sini pemborong yang dianggap bonafit yang punya kemampuan dalam mengerjakan proyek itu diundang langsung. Jadi seperti istilahnya penunjukan langsung ya. Jadi tidak ada secara umum mengajak para pemborong-pemborong atau kontraktor yang cakap di dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang sudah dimana dia punya pengalaman di dalam ya, itu review kembali. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, jadi ada tender di dalamnya, tentunya pelelangan istilah lain tender. Jadi di sini dikatakan untuk mendapatkan penawaran sebaik-baiknya, pemborong memperoleh basic dan non basic karena mesti untuk amisi. Amisi itu apa? Ya, itu penjelasan atau petunjuk ya, basic dan non basic yang dari direksi ya, didapat dari direksi. Jadi direksi itu adalah just seperti kalau boleh Bapak katakan konsultan perencana. Mereka yang merencanakan, membuat dasar dan basic-nya, dan akan diberikan kepada kontraktor yang terpilih atau pembangun terpilih yang melalui tender ini. Juga pendidikan langsung ya, undangan ini terhadap pemborong yang punya kemampuan yang berbeda. Oke, kita masuk dalam materi selanjutnya ya, tentang perencanaan dan syarat-syarat, dan terlebih khusus lagi akan Bapak sampaikan juga mengenai peraturan pelaksanaan pekerjaan. Sekarang kita akan masuk di dalam dokumen peraturan pelaksanaan pekerjaan dan bagian-bagian yang penting yang diperlukan di dalam menyusun dokumen pekerjaan untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dikerjakan. Nah, dalam penjelasan pasal-pasal ada perjalanan, ada syarat-syarat. Pertama itu di bagian pasal 1 ini ada yang dikatakan dia adalah pemberitaan umum ya. Pemberitaan umum dapat dibagi dalam berbagai macam keperluan ya. Jadi ada 7 di sini, nanti penjelasannya itu ada sekitar 6 saja. Nanti yang bagian yang tidak terbuat di sini kita berikan nanti akan Bapak tambah untuk jelaskan. Nah, sini ada 7 bagian penting yang menurut keperluan di sini ya, pemberitaan umum keperluan. Nah, pemberitaan umum menurut keperluan ada 7. Gambar-gambar bangunan pertama, kemudian kedua petunjuk pekerjaan, ketiga keterangan pekerjaan, keempat pelelangan, ya, kelima penyerahan basic dan basic, ini nanti ada penjelasannya. Kemudian 6 prinsipal atau pemberi pekerjaan ya,
seperti yang Bapak sampaikan, dia owner ya, dia ada dua, bisa dari pemerintah dan bisa dari swasta, yang di dalamnya itu biasanya secara pribadi ya, pengusaha kaya raya yang punya duit banyak, dia bisa jadikan itu modalnya untuk dijadikan modal pekerjaan proyek. Kemudian yang ketujuh adalah direksi dan sebagainya. Nah, penjelasannya gambar-gambar bangunan. Di dalam gambar bangunan ini ada gambar-gambar basic serta penjelasannya secara detail yang diperlukan untuk pembuatan anggaran. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas di situ ya. Ada ukuran-ukuran jelas baik ya secara uh, luasan maupun volume atau bahkan ada istilah di dalam perhitungan lab itu ada lumsum seperti itu ya. Jadi silakan kalian nanti cari tahu apakah istilah dari lumsum itu ya. Nanti boleh kalian cari di mana. Nanti akan Bapak untuk selanjutnya materi selanjutnya Bapak akan jelaskan gimana cara menghitung RAP ya. Nah, di dalam RAP itu memerlukan informasi sebelum, jadi perhitungan-perhitungan RAP memerlukan informasi yang di dalamnya ada angka-angka atau nilai-nilai yang berasal dari gambar basic atau detail-detail. Ini diperlukan ukuran-ukuran untuk menciptakan perhitungan-perhitungan analisis risiko di dalamnya. Yang kedua adalah petunjuk-petunjuk pekerjaan. Petunjuk pekerjaan ini berbicara tentang apa namanya kekurangan-kekurangan yang mungkin yang ada di dalam BSF itu yang didapat oleh pemborong, yang kemungkinan juga ada kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak dimengerti oleh pemborong dan akan dia tanyakan kepada pemberi BSF dan tersebut ya. Dan di sini dikatakan ditunjuk di mana letak bagian akan dapat dilaksanakan. Jadi itu berbicara tentang posisi atau lokasi yang akan dilaksanakan untuk bangunan konstruksi yang akan dikerjakan. Nah, ketika ada keterangan-keterangan pekerjaan, di sini dikatakan pada waktu yang tidak tentukan maka pemborong diizinkan datang kepada direksi untuk meminta keterangan-keterangan yang diperlukan sebelum petunjuk-petunjuk diberikan. Jadi pemborong itu diberikan izin untuk datang kepada direksi ya. Direksi ini adalah biasanya konsultan berencana untuk meminta keterangan-keterangan diperlukan sebelum petunjuk-petunjuk ini diberikan. Jadi ada inisiatif dari pemborong sendiri dan tentunya diizinkan juga untuk datang kepada direksi ya, minta keterangan-keterangan diperlukan. Dan seperti yang sudah Bapak sampaikan dari atas, itu adalah bagian pelelangan. Nah, di sini disampaikan bila pelelangan itu bersifat rahasia, bangunan-bangunannya bersifat rahasia. Misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan ketentaraan ya, angkatan bersenjata, maka pemborong-pemborong tidak berhasil pelelangan harus mengembalikan BSN dan nomor BSN selengkapnya. Jadi BSN dan nomor BSN diserahkan oleh konsultan perencana itu dikembalikan ya, yang tidak menang ya, yang tidak berhasil pelelangan, jangan sampai itu nanti menjadi satu informasi kebocoran informasi yang merugikan pihak apa namanya prinsipal ya, pihak prinsipal seperti itu ya, dan itu sangat merugikan tentunya. Nah, sini katakan meskipun itu sudah rusak tetapi tetap harus dikembalikan dengan harga tertentu. Hal demikian harus ditekan sebelum pelelangan. Jadi harus diingatkannya sebelum diumumkan atau diutarakan atau disampaikan siapa yang memenang menjadi pemenang dalam tender. Dan di dalamnya tentunya ada rahasia-rahasia yang diserahkan oleh Antabasi dan sendiri dengan ahli dalam bidang integritas tersebut. Nah, ini demi keamanan negara ya. Apa itu demi keamanan negara? Kemudian yang kelima adalah prinsipal atau lawyer, pemberi pekerjaan. Ya, memberi pekerjaan dapat berasal dari pemerintah, disebutkan untuk pekerjaan umum, dinas pekerjaan ataupun dapat juga berasal dari swasta. Kami clear yang diwakili oleh penasihat advisor atas nama orang yang biaya pekerjaan. Orang yang membiayai pekerjaan itu orang semacam ini biasa disebut prinsipal atau lawyer. Kemudian kenapa direksi? Dalam direksi akan dijelaskan siapa yang akan bertindak sebagai direksi. Direksi itu adalah sebuah badan bertugas setiap hari untuk mengawasi atas melaksanakan. Direksi dapat
kepala dinas pekerjaan umum, arsitek atau salah satu pegawai yang bertanggung. Jadi sudah Bapak sampaikan, direksi itu adalah seperti konsultan perencanaan ya. Dia bisa dari pemerintah lewat dinas pekerjaan umum atau seorang arsitek atau salah satu pegawai yang ditunjuk. Ada bagian yang tidak ada penjelasannya, itu penyerahan berdasarkan menurut basic. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada saat kegiatan pelelangan atau tender itu sudah dimulai. Jadi calon-calon pelaksana di lapangan itu, kontraktor atau pemborong, diberikan dokumen bested dan nomor bested ya, yang semua itu adalah yang dibuat oleh konsultan perencanaan. Nah, bagian pasal 2 tadi sudah pasal 2. Nah, pasal 2 itu tentang peraturan tentang pelaksanaan. Di dalamnya ditetapkan dengan jelas cara pelaksanaan pekerjaan itu dengan urutan-urutannya dari awal sampai akhir atau selesai ya. Jadi di dalam itu ada tentang cara pelaksanaan pekerjaan itu dari urutan-urutannya dari awal sampai akhir atau selesai. Seperti mulai dari pembersihan lapangan contohnya ya, pekerjaan hingga pada pekerjaan terakhir ialah pembersihan segala sesuatu baik di luar bangunan. Jadi fisik yang sudah selesai itu tetap dibersihkan maupun di dalam bangunan sendiri. Jadi pembersihan awal itu adalah pembersihan lokasi atau area atau wilayah untuk tempat konstruksi dibangun. Pembersihan yang terakhir itu adalah konstruksi atau fisik bangunan sendiri. Pasal 3 yaitu tentang peraturan bahan-bahan yang dipakai. Di sini dikatakan penasihat atau direksi dalam membuat isi biasa itu dari sampaikan ini bisa pelaku proyeknya itu bisa melakukan harus menentukan tentang bahan-bahan ini berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang dapat diambil sebagai perkara di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi memikirkan, jadi pada saat lokasi tentunya sudah ditentukan ya, akan ditentukan atau sudah ditentukan ya, seperti apa akan pada saat selesai tender nanti akan ditentukan. Jadi ada petunjuk-petunjuk penting ya berdasarkan pengalaman yang menjadi informasi penting untuk menjadi bahan pertimbangan pada saat akan membuat isi bestek. Ya. Misalnya pemakaian pasir bersih rantainya diambil dari mana ya? Ini sangat penting sekali untuk membuat kualitas pekerjaan bisa lebih baik. Untuk pasangan beton dipakai pasir dari mana kelas airnya, sedangkan untuk pasir pengisi dipakai pasir dari mana. Jadi ini tidak sembarang ya, bukan cuma di satu tempat tersebut. Jadi didatangkan dari berbagai tempat yang punya termasuk standar atau spek yang baik. Untuk membeli yang cara tadi pembuat besok dapat berpedoman kepada 5 buku ini ya. Bukunya ini untuk pada saat kalian akan melanjutkan nanti ke perguruan tinggi kalian bisa dapatkan buku-buku ini. Bisa juga kalian cari di internet kalau mau mempelajarinya lebih dalam. Jadi ada PBI Peraturan Beton Indonesia, PKKI-nya Peraturan Konstruksi Kayu, Peraturan Umum tentang Besi, Pemasangan Aliran Listrik, Peraturan Mengenai tentang perubahan ya. Dan pasal 4 yaitu peraturan-peraturan tentang pembukuan atau administrasi. Jadi ada 34 yang menjabarkan segala peraturan-peraturan mengenai pembukuan dan umum. Jadi ada terdiri dari 34 anak pasal di sini. Pelaksanaan pertama penerangan direksi, ini sudah disebutkan biaya perusahaan, jaminan kuasa pemborong, pelaksana tempat tinggal tempat pemborong, waktunya dan atau pelaksana, rencana pekerjaan, kewajiban direksi, kewajiban pemborong, buku harian, laporan pekerjaan, tata tertib dalam pekerjaan, melaksanakan peraturan, usaha keamanan, pengujian pemeriksaan bahan-bahan, pemberian gambar, pemberian jam kerja, mutu, ditambah PL dan garis-garis penting, ukuran pematukan dan lain kepentingan tanah, ukuran-ukuran, anggaran biaya, pembongkaran, pekerjaan yang kurang baik, memperpanjang batas waktu pekerjaan, denda karena melebihi batas waktu pekerjaan, dan resiko kontraktor, menyimpang dari rencana, menambah atau mengurangi pekerjaan. Nah ini kalau melanggar, ya. Kemudian kerugian akibat malapetaka atau kurang sempurna perencanaan, pembayaran, kematian si pemborong, semoga tidak terjadi ya pada kalian kalau kalian sudah menjadi pemborong atau kontraktor di lapangan. Pembatalan perjanjian penyelesaian pekerjaan dan sebagainya dan perlu. Jadi ada 3 item anak pasal yang di dalamnya diperlukan untuk peraturan-peraturan pembukaan dan administrasi. Mengenai penjelasannya, nanti kalau kalian bingung atau apa, untuk memerlukan informasi lebih lanjut, silakan nanti boleh kalian berikannya kepada Bapak
apa, bisa lewat chatting, WA dan sebagainya. Dan di bagian berikutnya ini ada peraturan pelaksana pekerjaan ya. Jadi pelaksana itu sudah disampaikan seluruhnya yaitu feeder ya. Jadi seorang kuasa ditentukan oleh pemborong dan ia dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan setiap hari. Ia bertanggung jawab atas serangkaian pekerjaan. Mana pelaksana biasanya seorang officer teknik. Pendidikan ini harus diberitahu kepada direksi secara tertutup. Direksi itu tadi sudah Bapak sampaikan. Dia yang bertugas tanggung jawab membuat dokumen perencanaan ya, bestek dan bestek seperti itu. Kewajiban pemborong. Jadi pemborong harus mentaati semua peraturan berhubungan dengan penyelenggaraan bangunan. Kelalaian akan tersebut merupakan tanggung jawab pemborong yang bersangkutan ya. Karena pemborong sudah mendapatkan sudah memenangkan tender, jadi dia punya tanggung jawab untuk kualitas pekerjaan tersebut ya. Masalah kelalaian dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab. Tidak lanjutan pekerjaan yang telah diberitahukan dalam peraturan bahwa apabila pemborong melakukan sesuatu yang bertentangan yang basic ya, jadi kalau tidak sesuai dengan petunjuk gambar ya, dan tidak sanggup menjalankan pekerjaan, maka direksi segera memberikan peringatan berhak atas biaya pemborong melanjutkan pekerjaan. Pemborong tidak mendapat penalti kerugian dalam hal di atas dalam bentuk apapun ya. Jadi pemborong itu tidak mendapat penalti kerugian dalam hal di atas dalam bentuk apapun. Ini risiko pemborong ya yang tidak melaksanakan pekerjaan yang baik. Penjagaan. Jadi pemborong harus mengadakan penjagaan sepenuhnya pada pekerjaan yang pertimbangan direksi kalau perlu di lingkungan pekerjaan diberi pagar yang tertutup ya. Kalau kalian jalan-jalan di sekeliling di seputaran atau di lingkungan tempat kerja dilaksanakan biasa ada pagar-pagar yang dipasang dengan menggunakan bahan seng ya, atap seng ya, supaya itu maksudnya mencegah adanya kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengganggu jalannya pekerjaan proyek tersebut. Bagian kelima adalah bangsa dan tempat pekerjaan. Jadi sini pemborong harus mengadakan penyediaan bangsa-bangsa dan tempat kerja yang cukup dan tempat kerja itu direksi harus diadakan. Ini bisa dibilang direksi kit ya, direksi kit atau biasa seperti base camp untuk tempat menginap atau tempat standby pekerja-pekerja proyek di mana lokasi proyek itu dikerjakan. Kemudian gambar-gambar base camp. Nah, di sini kembali. Di sini pemborong harus membuat sendiri gambar-gambar penjelasan detail diperlukan dan gambar kerja kotak cetakan befesting berulang. Ini tanggung jawab pemborong lagi ya, supaya mempermudah pekerjaan dibuat sedetail-detailnya agar pada saat pembaca gambar melaksanakan tugasnya dia dapat membaca gambar dengan baik dan dapat mengarahkan pekerja-pekerja di lapangan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan basic yang sudah ditentukan oleh direksi. Gambar-gambar ini berisian di buku tanda tangan oleh direksi ya. Kecuali ada persetujuan oleh direksi maka tidak boleh mengadakan percobaan. Nah, bila dengan perlu diambil pemotretan dari tiap terminal pekerjaan yang sedang dibangun itu guna bukti yang nyata. Bila terjadi hal yang tidak misalnya terjadi bencana alam dan sebagainya. Jadi setiap pencairan tentu ada pekerjaan fisik dan lain sebagainya. Itu diambil gambarnya, difoto, dokumentasikan. Ya, tidak diminta-minta misalnya pada saat pekerjaan berlangsung ada peristiwa-peristiwa misalnya bencana alam yang bisa mengakibatkan fatal terhadap fisik konstruksi bangunan yang dikerjakan. Yang ketujuh, kesejahteraan pegawai pekerja. Pemborong harus memberikan jaminan sesuai dengan peraturan perburuhan ya. Ini harus diketahui pemborong. Jam kerja lembur harus disesuaikan pula dengan peraturan tersebut. Jadi disesuaikan dengan jam kerja dan lembur ya untuk jaminan ya, sesuai peraturan untuk perburuhan. Rencana kerja. Pelaksana folder atau nama pemborong segera membuat rencana kerja work schedule. Nah, rencana kerja ini penting. Jadi dalam bentuk grafik di mana dijelaskan tentang urutan pekerjaan dan waktu penyelesaian yang harus ditentukan. Ini jadi patokan juga informasi yang penting supaya ada kejelasan ya apa saja step-step apa saja langkah apa saja yang akan dikerjakan. Dan dijelaskan juga cara pelaksanaan serta alat yang dipakai. Jadi itu seperti time schedule yang dipergunakan untuk
menjadi petunjuk bagi pekerja tersebut agar dia terarah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Ada biaya penguasaan. Bila pekerjaan kepunyaan pemerintah, maka biaya untuk pelaksanaan dipikul oleh negara, ya. Jadi ada persentase biasa diambil dari total anggaran atau dari orang biasanya dikaitkan. Permulaan pekerjaan setelah diadakan penandatanganan surat kontrak pekerjaan, maka pekerjaan dianggap telah dimulai atau atas persetujuan dua belah pihak menentukan mulai pekerjaan itu. Jadi setelah diadakan penandatanganan surat kontrak dengan pekerjaan, maka dianggap pekerjaan sudah dimulai, ya. Nah, saat ini dokumen kontrak sudah ditandatangani kedua belah pihak atau ada kesepakatan lainnya antara kedua belah pihak tersebut kapan memulai pekerjaan. Dan di sebelah sini ini sudah masuk di dokumen-dokumennya, ditentukan pula penilaian pekerjaan harus dilakukan pada waktu beberapa hari, ya. Di sini sekian hari, misalnya 120 hari kerja, kecuali ada perubahan, penambahan dan pengurangan. Ini tergantung, ya, peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian 12 pemulihan sesudah penyerahan dalam waktu sekian hari, ya. Ini sudah selesai pekerjaan, sudah selesai, ya. Tadi itu misalnya 120 hari. Jadi biasa ada tambahan hari yang diperlukan untuk pemeliharaan, ya, sesudah penyerahan. Jadi selesai pekerjaan, misalnya pekerjaan sudah selesai, konstruksi sudah selesai, ada penyerahan, dan ada waktu lagi beberapa hari diberikan untuk pemeliharaan. Nah, segala kerusakan yang kurang harus diselesaikan oleh pemborong. Jadi tugas atau menjawab pemborong. Ya, kalau misalnya ada cacat-cacat sedikit atau banyaknya pada tubuh konstruksi bangunan tersebut, itu adalah jadi tanggung jawab pemborong untuk memperbaiki misalkan. Apabila pemborong tidak dapat memperbaiki, maka pembenahan tersebut dilaksanakan oleh direksi atau atas biaya pemborong. Jadi biaya pemborong ini diambil untuk kalau misalnya pemborong tidak bisa melaksanakan perbaikan, dan diambil oleh direksi. Biaya tadi dapat diambil dari termin terakhir. Bagian termin terakhir itu biasa sekitar, ya. Tadi ada contohnya, ada 6 termin untuk pembangunan rumah, ya. Biasanya hanya sekitar paling rendah itu, ya, termin presentasi demokrasi dan lain. Tapi ya kalau proyek yang miliar, ya pasti ya cukup banyak untuk biaya pembangunan. Kerugian akibat bencana alam atau keselamatan bencana, di sini juga diperhatikan bila pemborong mengalami kerugian akibat bencana alam di luar kosannya, di luar kesalahannya, misalnya gempa bumi, kebakaran sebagainya, di mana pemborong tidak berdaya, tetapi ia berusaha untuk memperkecil segala kesalahan itu, maka kepada akan diberikan penggantian. Pemborong juga bebas dari segala kerugian oleh kurang tepatnya rencana konstruksi yang terdapat yang biasa dilakukan. Jadi ini adalah kesalahannya siapa? Kesalahan pemberi basic dan pemberi basic itu siapa? Sudah Bapak sebutkan tadi, si direksi itu, ya, untuk konsultan perencana. Itu bukan kesalahan. Karena pemborong sudah mengikuti spek yang ada di sini. Kalau terjadi, ya, sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya ada posisi-posisi sambungan misalnya pada bangunan gedung yang tidak tepat sesuai dengan gambar listrik, ya tentunya itu bukan kesalahan dari pemborong. Ini sesuai dengan gambar atau bencana alam, tentunya itu tidak diminta karena bukan keinginan manusia tetapi alam, ya. 14. Menunjukkan keterangan penjelasan. Ini sudah informasi atau dokumen-dokumen yang dibuat untuk kelengkapan, biasanya ini laporan, biasanya laporan perjalanan atau laporan untuk pencairan termin kesekian. Jadi di sini pada hari titik-titik tanggal titik-titik bulan titik-titik tahun titik-titik jam, nah ini untuk pekerjaan di lokasi proyek di bagian Indonesia Barat akan diberikan petunjuk yang diperlukan secukupnya oleh kepala titik-titik alamat kantor titik-titik di dalam. Ini akan dijelaskan kepada kita di mana bangunan. Jadi di sini tempat bangunan yang akan didirikan, lokasi yang akan dijelaskan untuk bangunan didirikan. Pelelangan, nah ini juga penting sekali. Jadi dokumen atau administrasi juga, ya, dokumen lebih tepatnya. Kelengkapan untuk laporan biasanya ke pembangunan. Pelelangan dilakukan menurut undang-undang pembentukan berlaku sekarang. Surat penawaran di pembangunan dilakukan selama 6 bulan 19 tahun ini, jam di kantor kepegawaian, alamatnya, dan surat penawaran mana harus bermaterai, ya, ini pakai materai karena hubungan dengan uangnya banyak, ya. Dan surat itu pemborong tidak boleh menarik kembali surat penawaran, mana harus secara sungguh-sungguh. Jadi betul-betul harus mantap ini, ya. Jadi tidak ada lagi tawar menawar.
Nah, kelebihan dan kekurangan pekerjaan. Untuk pekerjaan lebih dan kurang harus ada persediaan lebih dari sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Pekerjaan lebih dan kurang ini dihitung menurut harga satuan tiap-tiap 1 meter kubik atau 1 meter persegi sesuai dengan analisa. Ini tergantung kesepakatan dengan direksi ya. Persetujuan dengan direksi ya sebelum pekerjaan tersebut. Jadi harus dibicarakan baik-baik sebelum pekerjaan dimulai. Nah, ini patokannya ya menurut harga satuan dari tiap meter kubik atau pangkat 3 meter volume ya atau meter persegi ya. Luas secara luas ya, secara isi atau volume dan masuk ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran dapat diatur dalam beberapa cara. Dalam hal ini hendaklah diperhatikan agar pekerja harus dibayar dalam berjam dalam beberapa termin. Karena tiap pembayaran itu jangan seharga dengan pekerjaan itu mereka direndahkan. Nah, dengan demikian pemberi pekerjaan tidak akan mengalami kesulitan. Jadi kenapa direndahkan ya? Supaya pemberi pekerjaan tidak akan mengalami kesulitan. Nah, ada contoh di bawah ini ya, cara pembayaran dapat diatur demikian. Misalnya, contoh pembayaran ini sudah Bapak singgung. Pembayaran untuk sebuah bangunan rumah misalnya, di sini ada 6 termin ya. Dan ini uraian-uraiannya. Ada angsuran pertama, ini termin pertama 20% dari biaya borongan akan dibayar fondasi selesai. Jadi pekerjaan fisiknya dulu tampak ya, sudah tampak baru akan dibayarkan 20%-nya. Itu begitu juga ini angsuran kedua. Misalnya untuk pasangan bata rata dengan bata yang sudah kuda. Jadi 20% ini akan dibayarkan pada saat fisiknya sudah selesai. Begitu pula yang lainnya selanjutnya sampai angsuran ke-6 ya. Seperti itu. Dari biaya borongan akan dibayar biaya setengah. Nah, ini biasanya kalau pekerjaan sudah betul-betul disesuaikan dengan hari kerja, sudah selesai. Dan di sini 6 bulan pekerjaan selesai dengan pembetulan pembetulan dan dianggap selesai menurut direksi. Jadi sudah selesai menurut direksi. Oke, itu tentang pembayaran yang harus kalian ketahui untuk pemborong. Dan 18 menyelesaikan pekerjaan. Nah, batas waktu pekerjaan itu dapat diperpanjang karena hal-hal penting sekali. Misalnya, ada hujan ya, kita tahu dan kalian tahu tentunya pekerjaan campuran itu tidak bisa kalau sementara hujan. Jadi apalagi dia tidak ada pelindung, ya tidak ada atap yang melindungi ya. Ya tentu kalau lokasi lapang, tanah lapang, ya tidak ada. Kalau untuk membuat fondasi misalnya tentunya tidak ada, kecuali pintar-pintarnya bukan misalnya membuat tenda di situ. Tapi di sini dikatakan pekerjaan akan ditambah waktunya kalau misalnya karena alasan hujan. Karena hujan ini tadi aku sampaikan dapat mempengaruhi kelancaran pekerjaan sehingga dapat memperpanjang batas waktu pengerjaan pekerjaan. Seperti mengejar batuan dalam hujan lebat dapat menghasilkan banyak tidak dapat ditanggungjawabkan. Ya kalau dilanjutkan tentunya kualitas pekerjaan tidak baik ya. Sebagaimana dibicarakan dalam bestek dalam umum suatu dalam kelas. Di sini di bestek tentunya ya speknya itu tidak boleh campuran karena campuran air hujannya. Kena air hujan. Jadi catatan harian dapat diambil kesimpulan tentang banyaknya hari. Jadi tetap ada keterangan laporan dalam catatan harian untuk laporan jawabannya kontraktor, pemborong ataupun pengawas. Dan bagian terakhir yaitu pembayaran denda. Nah, kembali ini adalah 19 hal tentang peraturan-peraturan pelaksanaan pekerjaan ada 19 dan bagian terakhir ini adalah tentang pembayaran denda. Nah, perhatikan baik-baik. Bila pemborong dalam waktu yang telah ditentukan belum dapat menyelesaikan pekerjaan, tidak terdapat alasan-alasan yang sah, maka pemborong harus membayar denda. Jadi pada waktu sudah 10 hari misalnya sudah lewat dan dia tidak dapat menyelesaikan dengan baik, maka pemborong itu harus didenda. Nah, denda ini harus dibayar per hari, minggu atau bulan dilihat dari besar kecilnya dan pentingnya pekerjaan itu. Ya, dibayar oleh pemborong. Besarnya denda punya ini tentukan dalam bestek. Sudah ada di bestek yang dibuat oleh direksi. Selain itu pemborong harus membayar denda setiap kelalaiannya untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam bestek. Jadi sudah ada, makanya sebagai pemborong harus betul-betul disimak, dipelajari baik-baik bestek atau dokumen kontrak. Semua uang denda ini harus dipotong dari pembayaran angsuran berikutnya ya. Jadi presentasi yang di atas tadi
Uang denda itu diambil dari sini ya, angsuran atau terminnya. Demikian antara lain, oke ini sudah bagian terakhir. Jadi demikian antara lain hal yang akan dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan jalan. Untuk contoh dan berikutnya akan dibacakan dalam pasal-pasal yang ada. Kita materi selanjutnya akan membahas tentang perencanaan syarat-syaratnya. Dan sampai sini boleh Bapak bagikan untuk materi video ke 5 ini ya, tentang perencanaan dan syarat-syarat serta beberapa peraturan pelaksanaan pekerjaan. Semoga kalian pahami dan mengerti. Tolong menonton sampai selesai video ini dan terima memanfaatkan waktu kalian untuk dapat mengerjakan soal yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Jadi estimasi biaya BKP tugas 5 materi tambahannya tentang yang lebih spesifik lagi tentang perencanaan dan syarat-syarat serta beberapa peraturan pelaksanaan pekerjaan. Perhatikan soalnya. Ya, dalam pasal 1 tentang perencanaan syarat-syarat pemberitaan umum dapat dibagi dalam 7 bagian menurut keperluan. Sebutkan. Jadi itu bagian ini sebutkan ya. Bagian pasal 1 tentang perencanaan dan syarat-syarat pemberitaan umum. Jadi ada 7 bagian menurut keperluan. Nomor 2, jelaskan uraian pada pasal 2 tentang peraturan tentang pelaksanaan. Ya, uraikan pasal 2. Nah, dalam untuk nomor 3, dalam pasal 4 peraturan pembukuan administrasi mengenai pembukaan umum terdapat 34 anak pasal. Sebutkan saja ya. Jadi dalam pasal 4 peraturan pembukuan administrasi mengenai pembukuan umum terdapat 34 anak pasal. Sebutkan. Nomor 4 ada 19 peraturan pelaksanaan pekerjaan. Sebutkan dan jelaskan saja 2 di antaranya. Jadi dari 19 ini peraturan pelaksanaan pekerjaan disebutkan 19 ini, tetapi ada 2 Bapak minta untuk kalian jelaskan ya. Di antaranya 2 saja ya. Itu pertanyaan untuk yang kelima. Pertanyaan terakhir, sebutkan cara pembayaran yang dapat diatur untuk sebuah bangunan rumah yang dibayar dalam termin. Itu tadi ya presentasi yang dimana totalnya semuanya ada 100% pembayaran atau pencairan. Jadi 6 tahapan yang bisa kalian jawab di situ khusus untuk pembuatan bangunan rumah. Dan sekali lagi semoga kalian bisa menjawab yang baik. Kita akan tunggu jawabannya lewat link pengumpulan tugas yang Bapak kirimkan lewat grup. Yang kalian dikerjakan baik-baik ya, videonya diselesaikan dengan baik ya, jangan skip videonya, jawab dengan baik dan segera dikirimkan. Demikian yang boleh bagikan untuk video kelima ini, estimasi biaya BKP tugas 5. Tugas 5 juga sudah Bapak bacakan tentang perencanaan dan syarat-syarat serta beberapa peraturan pelaksanaan. Kiranya kalian tetap sehat. Untuk kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu dan tunggu jawabannya. Silakan kirim tugasnya. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, haleluya.